Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, sehingga sampai pada kesempatan hari yang ke-28 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini, kita sekalian masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan kembali bisa melaksanakan satu kewajiban ibadah pilihan, yakni Syiam Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga siam kita di tahun ini 1446 Hijriah ini merupakan siam yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita, memberkahi kehidupan kita, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun 1447 yang akan datang dengan keadaan yang lebih sempurna, lebih baik, lebih berkah, lebih manfaat, lebih damai, lebih sejahtera, lebih segala-galanya atas ridho, rahmat, dan juga ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, kembali kita akan melanjutkan ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan berbahagia ini adalah tentang zakat pertambangan. Zakat pertambangan ini ada dan diatur di dalam agama kita, dan ini menurut pemikiran saya, mengapa sebabnya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pasal 1 pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini sama dengan apa yang terjadi di negara-negara maju, negara-negara Eropa, ada di Luxembourg, Bulgaria, Swiss, Prancis, Portugal, Belanda, Jerman, dan juga negara-negara Timur Tengah yang berkembang dan maju, Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat, dan juga Amerika. Bahkan di Cina, negara sosialis pun ada jaminan bagi para warganya yang fakir miskin atau pengangguran. Nah, dari mana dananya, dari mana anggaran biayanya? Yakni dari sumber daya alam, dari sumber daya manusia, dari sumber daya yang dimiliki oleh negara itu. Bahwasanya bumi, air, dan segala isinya ini adalah dimiliki oleh negara. Maka di sini ketemu, sumber biayanya dari itu, dari pajak, dari zakat pertambangan. Baik, mari kita simak hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim qala hadatsana Sufyan an Zuhri an Sa'id an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbarana Ishaq ibnu Ibrahim qala amba'ana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Zuhri an Sa'id wa Abi Salamah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al ajma'u jurhuha jubbarun al-ajma'u jurhuha jubbarun wal bi'ru jubbarun wal ma'dinu jubbarun wa fi rikasi khumusun. Artinya telah mengabarkan pada kami Ishaq bin Ibrahim, dia berkata telah menceritakan pada kami Sufyan dari Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Demikian juga diriwayatkan di jalur lain, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, dia berkata telah memberitakan kepada kami Abdul Razak berkata telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sa'id dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, luka akibat binatang ternak tidak ada tanggungan bagi pemiliknya. Sumur yang digali lalu menyebabkan orang lain tersungkur di dalamnya tidak ada tanggungan bagi pemiliknya. Tanah yang digali untuk mencari bahan-bahan tambang lalu orang lain tersungkur ke dalamnya tidak ada tanggungan bagi pemiliknya. Pada harta karun zakatnya adalah 1/5. Apa yang bisa kita petik pesan dari hadis ini? Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, tentang pertanyaan di atas dan juga tentang risiko akibat pengolahan tambang yang ini mengeksplorasi dan juga mengambil atau mengeksploitasi isi bumi ini,
sumber daya mineral, maka terdapat perlindungan hukum di dalam Islam, yakni jubarun tadi, tidak ada tanggungan bagi pemilik atau pengolah tambang, pemilik sumur, atau pemilik apa tadi? Pemilik sumur yang digali menyebabkan orang lain tersungkur dalamnya, tidak ada tanggungan bagi pemiliknya. Tanah yang digali untuk mencari bahan tambang, lalu orang lain tersungkur di dalamnya, tidak ada tanggungan bagi pemiliknya. Zakat barang temuan atau harta karun adalah 1/5. Ya, apakah ada perlindungan hukum bagi peternak dan penambang yang menjaga kelestarian alam? Ini ada kata sifatnya adalah peternak dan penambang yang menjaga kelestarian alam. Benar, bagi ternak di tanah lapang tidak dikenai sanksi apabila binatang ternaknya melukai orang yang melewati tempat itu, sebab diyakini di luar kendali si pemilik ternak. Yang kedua, sedemikian halnya penggali sumur atau tambang tidak dikenai sanksi apabila ada orang yang tersungkur di dalamnya. Hal ini tentu saja setelah lokasi tambang tersebut ditandai dengan rambu-rambu atau tanda bahaya yang jelas, yang terang, yang memadai. Yang ketiga, kedua pekerjaan, beternak dan menambang, ini merupakan pekerjaan yang apabila dilakukan dengan keserakahan dapat merusak alam lingkungannya, dapat merusak bumi, merusak ekosistem, merusak keseimbangan alam yang ada di sekitar kita. Sebagaimana peringatan Allah dalam surat Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas liyuziqahum ba'da alladzi amilu la'allahum yarji'un. Lah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Supaya mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, yang keempat, agar tetap terjadi keseimbangan lahir dan batin, alam terdapat atas alam yang dieksplorasi, dieksploitasi dengan binatang ternak, dengan pertambangan, ini terdapat zakat atas binatang ternak, yakni setiap 40 kambing itu seekor kambing, setiap 5 ekor unta ini adalah 1 ekor kambing, demikian sapi dan binatang ternak yang lainnya. Dan juga terdapat zakat pertambangan, yakni senilai nisab zakat mal atau 85 gram emas. Tarif zakatnya adalah 2,5%. Setiap 85 gram emas atau setara dengan itu apabila ada timah, ada perunggu, ada tembaga, ada kobal, ada uranium, ada segala macam bahan tambang, itu diperoleh dari dalam tanah. Ini adalah milik negara konon dalam undang-undang disebutkan, maka terdapat zakat pertambangan sebesar 2,5%. Nah, 2,5% dari 1.000 triliun, kuadriliun, ini tentu saja tidak sedikit jumlahnya. Dan ini bisa untuk berikan jaminan pengaman sosial JPS kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar dan orang-orang pengangguran di beberapa negara yang sebutkan di atas. Itu di Luxembourg, yaitu orang yang tidak bekerja karena PHK ataupun karena hal lain, ini mendapatkan 85% dari gaji yang dia peroleh selama dia bekerja sebelumnya. Sama dengan di Belanda, sama dengan di Prancis, di Jerman, di mana lagi tadi? Bulgaria, di Swiss, di Portugal, di Saudi Arabia, di Qatar, Uni Emirat, di Amerika, di Cina bahkan. Ini ada jaminan pengaman sosial bagi warganya yang pengangguran, yang fakir miskin, terlebih-lebih anak terlantar. Nah, ini kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri dan juga pengelola pemerintahan, pengelola negara kita, sudahkah amanat undang-undang ini dilaksanakan? Yakni anak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Jangan sampai kemudian fakir miskin ini menjadi kriminal, anak terlantar ini menjadi stunting, kurang gizi dan sebagainya. Karena apa? Ada kelalaian dari penyelenggara negara tidak memberikan hak-hak mereka berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 tadi. Yakni apa? Sekali lagi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh
negara. Dari mana uangnya? Dari zakat pertambangan. Jadi bumi, air, dan apa yang ada di dalamnya ini adalah milik negara. Ada pertambangan minyak yang luar biasa ini hasilnya. Kemudian pertambangan emas yang Masya Allah luar biasa juga di bumi Indonesia ini. Pertambangan batu bara, pertambangan nikel, pertambangan kobalt, pertambangan perak, pertambangan perunggu dan sebagainya yang luar biasa. Tembaga di kota Tembagapura itu luar biasa. Nah, kemana ini? Apakah sudah ada zakatnya atau belum? Nah, ini satu pertanyaan bagi kita sekalian, khususnya umat Islam, khususnya kepada penyelenggara pemerintahan, agar fakir miskin yang ada di negara kita ini tidak kabur aja dulu, tidak ke luar negeri, tidak menjadi TKI, TKW, sementara negeri kita ini ibaratnya adalah tongkat kayu ditanam bisa tumbuh, ibaratnya bukan lautan tapi kolam susu yang sumber daya alamnya sangat melimpah, sumber daya manusia juga sangat melimpah cukup untuk mengelolanya. Namun apakah kita sudah sejahtera, ini pertanyaannya. Nah, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan pada kita untuk tidak merusak ekosistem, tidak merusak kelestarian alam, menjaganya meskipun kita beternak, mengambil rumputnya, meskipun kita menambang, mengambil air, mineral, minyak, sumber daya alam yang lain, tembaga, segala macam emas, segala macam kobalt, uranium, segala macam yang ada di tanah kita, di negeri kita ini tentu saja perlu mempertimbangkan kelestarian alam dan keseimbangan alam yang ada, sehingga tidak zuharul fasad fil barri wal bahr, jadi tidak merusak bumi, tidak merusak lautan, dan agar keseimbangan alam ini terjadi lahir batin, maka perlu dikeluarkan zakatnya. Zakat pertambangan adalah berapa? 2,5%. Zakat barang temuan berapa? Humus, yakni 20%. Ini penting, ini perlu kita pikirkan bersama-sama supaya negara ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman, nyaman, damai, sejahtera, adil, makmur bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana Pancasila pasal sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.